Suasana yang ramai dan mobilitas kerja yang tinggi berpotensi membuat seseorang menjadi jenuh. Hal ini membuat kebutuhan rekreasi untuk melepas penat tak terelakkan lagi. Anda butuh tempat hening dan damai dengan pemandangan alam yang masih asri? Alternatif tempat yang bisa Anda kunjungi terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi, Desa Gumong, yaitu Kompleks Wisata Candi Ceto. Candi Ceto yang merupakan candi Hindu pertama kali ditemukan oleh Van der Vlies tahun 1842. Awalnya candi ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat ruatan atau mensucikan diri. Masa pendiriannya diperkirakan sekitar akhir Kerajaan Majapahit pada masa Brawijaya V. Candi Ceto terdiri atas 13 teras berundak yang tersusun dari barat ke timur. Bangunan paling sakral terletak pada teras teratas sehingga tidak semua wisatawan diperkenankan naik. Di sebelah timur Candi Ceto, Anda akan menemukan Puri Taman Saraswati. Diresmikan oleh Bupati Karanganyar dan Bupati Gianyar, pembangunan puri ini merupakan bentuk kerjasama antar kedua daerah tersebut. Titik fokus objek wisata ini adalah keindahan patung Dewi Saraswati, yang merupakan dewi seni dan ilmu pengetahuan dalam kepercayaan umat Hindu. Di dalam kompleks puri, terdapat pula sebuah sendang yang dinamakan Sendang Kundisari. Sendang ini digunakan sebagai tempat menyucikan diri sebelum sembahyang. Bagian terakhir dari destinasi wisata Candi Ceto yang harus dikunjungi adalah Candi Ketek. Candi Ketek terletak di sebelah timur laut Candi Ceto. Untuk mencapainya, pengunjung bisa berjalan kaki melewati jalan setapak selama kurang lebih 15 menit. Dinamakan Candi Ketek karena arca pada bagian teratas candi menyerupai tokoh Hanoman dalam pewayangan, yakni kera atau ketek dalam bahasa Jawa. Arsitektur punden berundaknya serupa dengan Candi Ceto. Waktu pendiriannya pun diperkirakan hampir sama, yaitu sekitar abad 15. It's really beautiful. It's really wonderful experience walking to the top. Udah yang sekarang, yang di bawah kita, untuk lebih mengenal situs yang ada di sini. Karena kalau nggak begitu, sejarah itu akan hilang dengan sendirinya. Kompleks Candi Ceto selalu digunakan untuk menggelar upacara-upacara keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Hari Raya Galungan, yang dirayakan setiap Bulan Kliwon Dungulan sesuai penanggalan kalender Bali. Pada hakikatnya, Galungan adalah perayaan bagi kemenangan Dharma melawan Adharma. Suasana perayaan Galungan di Candi Ceto tampak berbeda dengan yang biasa kita jumpai di tempat lain. Suasana desa yang khas dengan kebersamaan dan keramah-tamahan pun begitu terasa, yang terwujud dalam tradisi makan bersama. Upacara keagamaan lain yang digelar di sini adalah Pancawalikrama, feodalan Padudukan Agung Candi Ceto. Demikianlah nama kegiatan puncak Pancawalikrama yang dilaksanakan di Candi Megah ini. Dari beberapa jenis upacara Pancawalikrama yang ada, upacara yang dilaksanakan di sini bertujuan sebagai ruatan nagari, yang dilatar belakangi oleh situasi alam yang rawan bencana dan kebobrokan moral. Selain itu, upacara ini bertujuan mengembalikan keseimbangan alam. Sajian tari gamyong menambah selarasnya perpaduan budaya Jawa dan Bali yang nampak dalam perayaan ini. Sebelum upacara ritual dimulai, sajian tari rejang dan tari topeng yang disertai Dharma Wacana membawa umat menuju suasana khidmat. Tak lengkap rasanya bila Anda pulang dengan tangan kosong tanpa membawa cenderamata khas kompleks wisata Candi Ceto.
Kenang-kenangan yang bisa Anda bawa pulang adalah kayu bertuah yang diambil langsung dari Gunung Lawu, dan souvenir lain seperti tasbih. Selain kompleks Candi Ceto, pengunjung dapat menikmati beberapa objek wisata pendukung. Hamparan kebun teh adalah pemandangan awal yang dapat kita temui. Kebun teh yang berbentuk perbukitan nampak seperti permadani hijau dan mozaik yang menarik. Saat menaiki jalan menuju Candi Ceto, kita dapat melihat indahnya gerojokan Seringin dan Spendok yang tampak seperti gerojokan kembar. Pada musim hujan, air akan mengalir dengan deras dan pada musim kemarau akan terlihat tebing-tebing yang indah. Di antara gerojokan Seringin dan Spendok, terdapat objek wisata lain yaitu Gua Selo Umang. Pada zaman Majapahit, gua ini digunakan sebagai tempat berlindung atau pertahanan ketika berperang. Bagi yang gemar mendaki gunung, melalui jalur Candi Ceto, Anda dapat melakukan pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Jalur ini banyak diminati karena masih alami. Proses pendakiannya menempuh waktu sekitar 7 jam. Kawasan Candi Ceto tidak hanya menarik pada siang hari, namun juga menakjubkan di malam hari, dengan pemandangan city light-nya yang indah, serta beratapkan bintang yang bertaburan. Anda tidak perlu ragu untuk menghabiskan malam di Ceto, karena di sekitar candi terdapat beberapa penginapan. Saat ini terdapat 6 penginapan dengan tarif rata-rata Rp70.000 per malam. Untuk menjangkau kompleks Candi Ceto, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi kurang lebih 1 jam dari kota Solo, atau bus dari Terminal Karangpandan menuju Kemuning yang dilanjutkan dengan ojek. Begitu banyak objek wisata alam, sejarah, dan spiritual yang ditawarkan di kawasan ini. Anda tidak perlu ragu lagi untuk segera berkunjung dan menikmati keindahannya yang memukau. Selamat mendaki surga di kaki langit! Mari kita mengajak saudara-saudara kita, warga masyarakat, untuk selalu berkunjung ke Candi Ceto. Candi Ceto merupakan andalan Kabupaten Karanganyar.